Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz semuanya, apa kabar? Ustadz berharap anak-anak Ustadz semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita menggunakan buku baru ya, buku tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, tokoh dan penemuan. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan siswa mampu untuk yang pertama menemukan informasi pada bacaan, yang kedua mengidentifikasi komponen listrik, yang ketiga mencari dan mengolah informasi hasil wawancara pengaruh listrik dalam kehidupan di lingkungan sekitar. Sebelum kita mulai belajar, Ustadz harapkan anak-anak Ustadz sudah membaca zikir pagi, mengisi buku kontrol, dan membantu orang tua di rumah. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar semua pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah gambar salah seorang penemu. Siapakah dia? Untuk mengetahuinya, marilah Anda baca bacaan berikut yang ada di buku tema. Dia adalah Michael Faraday, salah satu tokoh penemu arus listrik. Nah, untuk dapat menemukan informasi penting dari bacaan ini, silahkan anak-anak Ustadz baca ini dengan cermat dan gunakan pertanyaan yang sudah kita pelajari untuk mencari informasi penting dari bacaan tersebut. Dalam bacaan ini terdapat 6 paragraf. Coba anak-anak Ustadz simpulkan dari bacaan tersebut. Di sini juga terdapat informasi mengenai cara membuat rangkaian listrik yang paralel maupun yang seri. Pada paragraf pertama, topik masalah yang disampaikan oleh penulis adalah alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Pada paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Nah, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk? Nah, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerimaan di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Pada paragraf ketiga, dapat kita lihat arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat duduk lampu atau di dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Nah, manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga adalah tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Nah, perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel adalah rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau lurus atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet atau bercabang. Nah, dapat kita lihat kesimpulan dari teks tersebut adalah Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel di dalam rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau paralel. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Namun demikian, kita harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari paragraf kelima dapat kita lihat pesan yang disampaikan oleh penulis adalah proses arus listrik hingga sampai ke rumah penduduk dan pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Perhatikan bagian-bagian senter berikut. Yang pertama adalah baterai, yang kedua adalah lampu bias yang dalamnya ada lampu, yang ketiga adalah konduktor listrik yang untuk mengalirkan listrik, yang keempat adalah stop kontak,
Baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik. Lampu reflektor atau lampu bias mengumpulkan cahaya sehingga lampu senter tampak lebih terang. Atau saklar berfungsi untuk menghubungkan kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam sehingga lampu menyala. Yang keempat, lempeng logam sebagai konduktor listrik dari baterai ke bohlam. Nah, bila dirangkai, maka akan berbentuk seperti ini. Yang pertama yang memakai reflektor cahaya, yang kedua bohlam saja tanpa reflektor cahaya. Perbedaan sebelum dan setelah menggunakan listrik. Sebelum menggunakan listrik, menyetrika baju menggunakan setrika arang. Komunikasi hanya dilakukan secara tatap muka di satu wilayah. Masyarakat hanya bekerja di siang hari. Belajar penerangannya menggunakan lampu minyak dan lain-lain. Nah, setelah ditemukannya listrik, menyetrika baju menggunakan setrika listrik yang mudah. Lalu bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan telepon. Kegiatan bekerja bisa dilakukan di siang maupun malam hari karena sudah ada cahaya. Belajar lebih nyaman dengan adanya lampu listrik. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Ya, sangat bermanfaat sekali ya. Banyak sekali manfaat listrik bagi kehidupan kita. Selanjutnya, silahkan lanjutkan ke pembelajaran 2 ya. Marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.